Selamat sore untuk Kang Dero yang ada di barat dan selamat malam untuk kita semua yang ada di timur. Apa kabar? Harapannya Baik. semuanya tetap dalam keadaan sehat, luar biasa walaupun hari ini malam minggu, tapi kita Betul. di depan laptop masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja untuk tidak membuang-buang waktu lagi. Kita awali kegiatan kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita mulai lagi kegiatan ini, seperti biasa saya mengajak kita semua, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa, memohon tuntunan Yang Maha Kuasa agar kegiatan kita di hari yang ketiga ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Doa selesai. Iya. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal untuk materi kita di hari yang ketiga ini yaitu pembuatan LKPD digital. Nah, Bapak Ibu biasanya kita buat LKPD ini secara manual, kita print yang banyak terus kita bagikan. Bayangkan kalau misalnya kita ada pada 12 rombel seperti saya, wow, lumayan. Tapi di hari ini kita akan belajar bagaimana membuat LKPD digital sehingga kita bisa share saja kepada peserta didik. Kemudian mereka bisa mengerjakan dan mengumpulkannya untuk kita periksa. Dan yang kedua materinya adalah tentang kolaborasi membuat profil diri. Untuk tidak membuang-buang waktu lagi, saya serahkan waktu dan kesempatan ini kepada Kang Dero untuk memulaikan materi kita di hari yang ketiga ini. Disilahkan Kang Dero. Baik, terima kasih Bu Iin dan Bapak Ibu semuanya, izin memulai. Nah, sebelum dimulai, kita foto bersama dulu ya, mumpung masih pagi. Ya, belum malam di sini. Semangatnya harus selalu pagi. Nah, kita foto bersama dulu. Dibuka kameranya boleh, nanti boleh menyesuaikan. Bentar. Oke, kita ambil ya gambarnya. Bapak Ibu silahkan juga bisa membantu untuk mengambil gambar juga ya. Nah, jadi kelihatan. Ini semuanya sedang di rumah ya, Bapak Ibu, yang nggak di sekolah ya? Hari ini semuanya di rumah. Malam minggu di rumah, Kandero. Malam minggu di rumah, betul sekali. Kalau di sekolah menakutkan sekali kayaknya kalau malam-malam. Ya, mending di rumah. Siap, kita foto dulu ya. 1, 2, saya ambil satu gambar. Oke, Bapak Ibu silahkan juga bisa mengambil gambarnya. Sebentar, ini belum banyak nih. Kita cek dulu. Ya, silahkan 1, 2, klik. Oke. Baik, sudah diambil gambarnya. Silakan juga mengambil gambar masing-masing, takut nggak screenshot. Oke, izin Bu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua, kita mulai kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Shalom. Selamat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Semoga Bapak dan Ibu semuanya yang hari ini sangat luar biasa gitu ya. Semangat. Hari ini saya baru pulang, ini baru duduk 10 menit yang lalu. Makanya masih pakai baju Pemda ini Bu. Kegiatan Chromebook di ibu kota kabupaten, jaraknya memang tidak terlalu jauh, tapi karena macet dan padatnya begitu, sehingga yang harusnya bisa ditempuh 45 menit jadi 1,5 jam gitu kan ke sini. Tapi alhamdulillah saya senang sekali ini bisa duduk di tempat saya ini dalam keadaan tidak terlambat. Tadi Bu Kepala saya datang jam 15.55 versi barat ya tadi, jadi 5 menit menjelang kegiatan mulai, dan sekuat tenaga saya komitmen untuk tidak terlambat. Dan alhamdulillah hari ini bisa dengan Bu Kepala Sekolah dan juga teman-teman sekalian. Sekali lagi, ini semuanya sehat walafiat ya, Bapak Ibu ya? Sehat. Sehat. Nah, siap. Pak Bosko, gini nih teman-teman ya, ada kalau saya tanya begini, siapa kita? Jawabannya adalah tangan kanan nih. Saya guru digital, saya guru bahagia Indonesia
juara. Nah, boleh dicoba semuanya, dibuka mikrofonnya. Boleh dibuka mikrofonnya. Ibu nih yang terlihat nih, Ibu Fenina, Ibu Cornelia, Bu Foni, Bu Emma, Bu Iin, Ibu Rika, kepala sekolah, Bu Ellen ya, yang dibuka kameranya. Yang lain juga mungkin sedang kondisi tidak memungkinkan. Nah, Bapak Ibu siap ya? Saya akan tanya, saya ulangi. Kalau saya tanya siapa kita, jawabannya saya guru milenial yang kanan, yang kiri saya guru bahagia. Dua-duanya angkat Indonesia juara. Nah, siap. Tidak boleh salah, nanti ini ada PR-nya kalau salah ya. Siap. Siap ya semuanya. Siapa kita? Saya Guru milenial, guru bahagia. juara. Iya, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah, saya senang sekali pada nurut semuanya ya. Biasanya nurutnya sama kepala sekolah, sekarang sama Kang Dero semuanya nurut. Terima kasih. Ya. Boleh ditutup lagi mikrofonnya. Kita mau ke ini ya, ke materi. Saya izin untuk berbagi. Wah, Kang Edo baru masuk ini. Iya, siap ini. Tandai yang baru masuk. Oke, mana nih Kang Edo? Siap. Pantesan tadi mau di-co-host kan nggak ada. Siap. Oke. Baik, Pak Ibu saya izin kita berbagi layar dulu seperti kemarin. Oh ya, hari ini materi kita lebih sederhana lah ya. Lebih simpel setelah 2 hari nanjak terus. Ya, hari ini kita sedikit akan melandai, akan turun. Nah, hari ini kita akan oh ya, saya mau tahu dulu ya, tugas kemarinnya gimana ya Bapak Ibu ya? Bisa diikuti nggak ya, teman-teman? Bisa Kang Dero. Ya, Bu Kepala Sekolah, terima kasih. Oke. Bisa walaupun belum perfect. Ya, nggak apa-apa. Yang penting betul, Bu Sarah. Kunci dari mendesain itu adalah keberanian, ya. Kunci dari mendesain itu keberanian. Jadi kalau nggak berani, dan ini satu ya, tolong dihindarkan yang namanya virus impurna. Nah, dulu ada virus corona, sekarang ada virus impurna. Apa itu virus impurna? Ingin selalu tampil sempurna. Nah, kalau iya Bu Iin ya, kalau nunggu sempurna mah sampai kapan ya, nggak jadi-jadi. Jadi kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulai sesuatu, tapi kita harus memulai sesuatu untuk menjadi hebat. Nah, itu quotes-nya. Oke. Siap Bapak Ibu nih, ini kita masuk ke Canva kita. Materi pertama adalah LKPD digital. Terus nanti yang kedua, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk kolaborasi bersama-sama dengan kita. Jadi saya akan siapkan linknya nanti. Nah Bapak Ibu yang sekarang menggunakan laptop gitu ya, atau Chromebook, nanti bisa sambil mendesain. Atau menggunakan 2 device, 1 laptop untuk melihat saya, 1 lagi handphone untuk mendesain. Atau sebaliknya, handphonenya untuk melihat saya, kemudian laptopnya untuk mendesain. Jadi kolaborasi ini, nanti desainnya saya yang buat, Bapak Ibu nanti masuk ke desain saya untuk mengerjakan bareng-bareng. Dan ide ini sangat bagus untuk nanti bekerja sama dengan murid-murid kita di sekolah. Nah, saya akan mulai yang mudah dulu ya, yaitu materi tentang LKPD digital. LKPD itu adalah lembar kerja. Nah, sebenarnya nanti kita bisa memilihnya di mana saja ya. Misalkan kita pilih media sosial misalkan ya, postingan media sosial. Nah, Bapak Ibu, silakan pilih media sosial yang ini ya. Kemudian kita pilih kontennya Instagram yang persegi yang ini nih. Jadi kita pilih yang persegi. Oke. Nah, ini desain pertama. Desainnya cuma 1 lembar ya. Ini menggantikan apa? Menggantikan kertas yang manual gitu ya, lembar kerja yang manual. Saya berikan judul dulu seperti biasa ya Bapak Ibu. LKPD digital. Materinya materi apa? Misalkan saya materi yang kemarin lah, global warming. Nah, LKPD digital global warming. Di sini kita hanya membuat 1 halaman saja. Jadi kita hanya membuat 1 halaman saja. Oke, sekarang kita cari ya. Nah, Bapak Ibu mau pakai desain yang mana ini? Di sini banyak gitu ya. Tapi kalau saya tulis di bagian desain ini, saya tulis misalkan ya, lembar kerja.
Ada nggak ya? Kita coba aja ya. Enter gitu ya. Oh, nggak ada, tapi adanya mirip-mirip. Nah, seperti ini. Adanya seperti ini. Oke. Sekarang kita pilih nih. Bapak Ibu silakan. Ketika saya tulis lembar kerja, ternyata gambarnya seperti ini. Nah, kita akan ambil, saya sebenarnya butuh nuansa warnanya saja gitu ya. Kan ini kan lowongan kerja semua, gimana diubah menjadi LKPD gitu ya. Oke, saya mau cari dulu. Oke, saya pilih yang ini aja lah. Nanti kita edit ya. Tadi yang di bagian atas. Nah, kayaknya ini bagus. Nah, yang ini nih ya, yang biru kuning nih. Oke. Saya pilih yang ini nih. Untuk saya ubah menjadi lembar kerja. Oke. Gimana Kang? Ya, saya juga belum terpikir ya. Coba kita sama-sama. Misalkan bagian ini kita hilangkan nih, bagian atas ya. Bapak Ibu bebas ya, pilih yang manapun silahkan. Tapi nanti unsur-unsur lembar kerjanya harus ada gitu ya. Unsur-unsur lembar kerjanya harus ada. Nah ini bagian ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Kemudian, nah ininya saya akan tulis LKPD digital. Pas ternyata ya, LKPD digital. Terus yang bagian rapatnya ini, misalkan bisa saya ganti menjadi apa? Menjadi materinya apa gitu ya. Oke, ini tapi saya turunkan dulu ya. Fontnya saya turunkan dulu. Nah, materinya materi apa? Global warming. Ternyata terlalu besar ya. Kita ambil di angka 42. Nah, ini yang LKPD-nya juga terlalu besar ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya plotting di angka 40. Ini kita simpan agak ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian yang ininya. Jadi tadi dari lowongan kerja itu bisa kita ubah jadi LKPD digital seperti ini ya. Terus, nah di bagian ini, Kang Dero ininya mau dibuat apa nih? Inovasi untuk kemajuannya gitu ya. Ini mau dibuat apa? Tenang, tenang dulu. Saya akan ke sini dulu. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Semua yang ini akan saya hapus. Oke. Ini saya hapus. Terus di bagian LKPD digital ini nanti kita butuh 4 button. Ini saya simpan dulu ya teksnya. Nah, kebetulan ini ada button Bapak Ibu nih. Kalau nggak ada berarti cari kayak kemarin ya. Di elemen kita cari button. Kalau dari 0 gitu ya. Nah, yang kemarin kan banyak button-buttonnya di sini tuh. Ya. Nah, kebetulan hari ini Mas saya nggak nyari karena nih sudah ada. Dan ini mirip kemarin ya, yang kemarin MPI mirip. Nah, mirip. Kalau kemarin mah banyak, sekarang mah cuman selembar. Nih. Yang ini kita duplikat ya Bapak Ibu ya. Kita pilih 3 titik, lalu pilih duplikat. Nah, saya punya 2. Dan saya rencananya ingin 4. Jadi kalau MPI bisa, ini pasti bisa. Dan ini mah lebih sederhana. Oke, saya simpan seperti ini ya. Oke, nah. Terus di bagian ini kan tadi ada kata-kata ya di sini ya. Yang ini kita isi dengan presensi. Jadi pertama itu siswa harus mengerjakan atau absen gitu ya, absen kehadiran. Nanti ini dia akan nge-link ke Google Form nanti. Dia akan nge-link ke Google Form. Kita buat nanti. Presensi, yang ini kita duplikat. Yang ini apa? Materi. Ini kita duplikat lagi. Yang ini apa? Nah, yang ini adalah video ya, kayak kemarin. Oke, ini adalah video. Terus
Yang ini adalah quiz. Oke. Nah, seperti ini. Terus, ini ada bagian yang saya tidak hilangkan ya. Ini akan saya simpan di bagian atas. Lalu akan saya isi dengan petunjuk. Nah, petunjuknya gimana? Silahkan mengerjakan sesuai dengan urutan nomor yang tertera pada tombol. Nah, ini petunjuknya. Silakan mengerjakan sesuai dengan urutan nomor yang tertera pada tombol. Nah, ini adalah petunjuk penggunaannya. Oke. Siap. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Poin masih bisa mengikuti ya, teman-teman? Masih. Masih bisa. Masih bisa. Ya, Lanjut. siap. Baik. Oke, ini belum ada logo ya. Nanti kalau mau menambahkan logo boleh. Nah, karena ini ada urutan nomor, berarti ini kita blok. Saya mau geser ya. Agak ke bawah. Nah, saya akan menambahkan nomor. Nah, nomor 1, 2, 3. Dan selanjutnya, di elemen kita cari angka 1. Karena kita butuh nomor 1. Nah, nomornya mau pakai yang mana nih? Untuk nomor gitu ya. Nah, ini kan banyak tuh. Saya yang standar aja lah. Nomornya yang ini. Kalau ini kan hitam putih ya. Bisa nggak hitamnya saya ganti dengan kuning? Itu ya. Nah, jadi nomornya. Terus yang putihnya saya ganti dengan hitam. Jadi ini kuning hitam nomornya. Tapi nggak ada hitam ya, yang putih aja lah. Oke. Jadi ini nomor 1. Kita simpan di sini. Jadi anak itu harus mengerjakan sesuai dengan urutan supaya pemahamannya pas gitu ya. Ini nomor 2. Kita ganti ini dengan kuning. Nah, nomor 2 kita simpan di materi. Ini ukurannya sama nggak? Oh, sama. Nah, nomor 2 kita simpan di sini. Oke, sepertinya ini kurang kanan. Bagian ini. Ini bisa kita geser. Oke, nomor 2. Ini adalah nomor 2. Nomor 3 sekarang. Cari nomor 3. Nah, ini nomor 3. Hitamnya kita ganti dengan kuning. Ini nomor 3. Kita simpan sebelah sini. Nomor 3. Oke. Nomor 4. Nomor 4. Kita ganti kuning juga. Nomor 4. Nah. Oke. 1, 2, 3, 4. 1 presensi, materi, video, dan kuis. Oke. Terus. Nah, misalkan kalau ada yang kosong gitu ya. Oke, saya mau rapiin ini dulu nih. Agak ke bawah. Terus di bagian atas, saya mau simpan logo kayak kemarin ya. Kita simpan logo nih. Kalau ada logo sekolah boleh. Ini saya pakai logo Kurikulum Merdeka seperti ini. Kayak kemarin. Lalu kita edit gambar. Dan kita hapus backgroundnya. Dengan cara memilih penghapus latar belakang. Nah, ini kita pilih. Penghapus. Yang kemarin ya. Ini logo Merdeka Belajarnya. Oke.
Selanjutnya, nah di bagian bawah ini kita isi apa? Ini ada lahan kosong. Oke, nanti saya mau ke sini dulu nih. Kita pasti punya medsos ya. Nah, ini kita isi dengan medsos kita gitu ya. Yang pertama, oke di sini yang ini saya ganti dengan Instagram. Jadi kita cari Instagram. Logo Instagram. Nah, ini kita masukkan logo Instagramnya. Oke. Yang mirip agak susah ya. Nah, ini aja lah. Oke. Lalu kita geser sini. Nah, Instagram kitanya apa? Nah, saya masukkan ya akun Instagram saya. Oke, itu Instagramnya. Nah, yang ini kita isi dengan logo TikTok. Cari di elemen logo TikTok. Oke, walaupun nggak terlalu mirip ya. Oke, cari yang bulat aja lah. Misalkan yang ini. Sepertinya logo-logo ini belum free ya, belum kerja sama Canva gitu. Jadi logo TikToknya itu nggak ini, udah terlalu mirip gitu. Nah, ini saya ukur dulu tingginya sudah sesuai. Nah, apa logo TikToknya? Misalkan TikTok saya Kang Dero gitu ya. Oke, yang ini saya isi dengan nomor WhatsApp gitu ya, misalkan. Oke, tulis nomor WhatsApp-nya. Oke. Nah, ini logonya kita ganti dengan logo WhatsApp. Ada nggak ya? Nah, mirip lah yang ini. Kita pakai yang ini. Logo WhatsApp-nya mirip-mirip. Kita simpan di sini. Tingginya, nah ini biar lebih bagus. Oke. Ini kan ada kosong ya di sini ya. Ada kosong nih di bagian bawah ini. Ini udah hampir selesai nih. Di bagian bawah ini ada kosong. Kita isi dengan subjudul. Nah, itu ya. Isilah intisari materi apa? Ini kan bicara global warming ya. Oke. Misalkan saya isi dengan kata-kata selintas gitu ya. Dampak global warming mengganggu ekosistem kehidupan manusia. Yuk sayangi bumi kita. Kayaknya kepanjangan ya, langsung aja lah. Yuk sayangi bumi kita. Jadi ada pesan gitu ya. Sayangi bumi dengan meminimalisir efek yang ditimbulkan dari pemanasan global. Oke, nah coba kita cek tampilannya jadi seperti apa. Jadi ini ada pesan sponsor di bawahnya. Yuk sayangi bumi kita. Nah, Bapak Ibu ini udah selesai ya. LKPD digitalnya udah selesai. Yang belum apa? Yang belum adalah menambahkan link-link ini nih. Link. Ya. Linknya Bu betul. Presensi ke Google Form. Materi kita cari dari sumber internet. Video dari YouTube. Terus dari YouTube. Siapa yang berdengung? Bu Cornelia, boleh dibantu. Oke. Nah ini kita preview dulu ya. Nanti tampilannya kayak gini. Kalau di preview. Kayaknya logo Instagram terlalu ke kiri ya. Oke. Kita bisa perbaiki. Agak ke kanan. Oke.
Nah, sekarang kita isi link. Saya mau ngisi link materi dulu ya. Nah, kalau ini mah materinya, kalau Ibu udah punya, misalkan ya, materinya ada di Canva, ya nggak apa-apa, ambil linknya aja. Materi global warming ada di mana gitu ya, silakan. Nah, saya misalkan ambil di internet ya. Saya cari misalkan dampak global warming. Nah, dampak pemanasan global terhadap manusia. Ini akan saya ambil dari artikel ini. Misalkan ya, saya ambil dari kompas.com nih ya. Nah, saya buka dulu Kompasnya. Tapi biasanya Kompas itu suka banyak iklannya ya. Tuh kan bener. Jadi jangan yang inilah. Kasihan nanti anak. Coba kalau detik.com misalkan. Bagusnya sih ke ini ya, ke kampus gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Ini juga berita aktual. Tapi kalau iklannya banyak, kita tidak ambil gitu ya. Nah, ini adalah Detik Edu. 7 dampak pemanasan global. Iya, banyak iklan. Nggak usah. Jadi kita cari yang Wikipedia atau dari kampus. Kompas. Nah ini nih ya, Wikipedia nih. Efek pemanasan global pada manusia. Oke, kayaknya kita ambil yang ini ya. Kita ambil yang ini, jadi nanti anak-anak akan belajar dari sini. Efek pemanasan globalnya, apa pengertian pemanasan global, efek rumah kaca. Nah ini sangat lengkap dan tidak ada iklan. Nah, Bapak Ibu silakan ambil linknya. Nah, linknya yang di atas ini. Kita klik kanan, lalu salin. Kemudian kembali ke Canva, ke sini. Ke LKPD-nya. Terus kita isi yang materi ini ya. Nah, yang di bagian materi, seperti kemarin, klik kanan, lalu pilih tautan. Nah, kalau kemarin mah tautannya ke halaman 1, halaman 2, halaman 3, gitu ya. Nah, sekarang mah nggak usah. Di bagian ini, klik kanan saja, lalu paste atau tempel. Nah, lalu enter atau selesai. Oke, selesai lagi. Nah, jadi sekarang ini sudah ada isinya nih. Isinya nanti dia akan nge-link ke Wikipedia. Oke, ini underline-nya kita hilangkan dulu. Oke. Nomor 2 sudah. Nah, sekarang ke nomor 3. Nomor 3 berarti dia harus ke YouTube. Atau kita cari aja di sini. Ya. Nah, yang tadi ini kan dampak pemanasan global ya. Nah, saya akan cari ke video nih, bagian di Google-nya ada video. Misalkan kita pilih nih, ada YouTube nih ya, kita klik YouTube-nya nih. Kalau iklan kita pindahin dulu. Oke, ternyata nggak iklan nih. Dan ini dari BRIN ya, ini lembaga pemerintah ini. Dari BRIN selama 4 menit setengah. Oke. Wow, ini kontekstual ya. Saya preview. Nah, ini perubahan iklim. Bagus banget nih. Dan ini dari BRIN. BRIN ini berarti punya negara ya. Aman. Iklim. Nah, saya akan ambil link YouTube-nya. Nah, kita klik share yang ini. Atau ngambil dari atas juga boleh. Klik share. Lalu pilih copy. Klik copy. Lalu kembali ke sini. Ke video. Klik kanan. Atau 3 titik. Lalu pilih tautan lagi kayak tadi. Nah, di bagian ini kita paste. Oke, ini sudah paste ya. Lalu klik selesai, klik selesai lagi. Nah, bagian video sudah ada isinya. Underline-nya kita hilangkan. Berarti yang belum ada isinya ada 2. Presensi dan quiz. Sekarang kita ngisi quiz. Nah, quiznya kayak kemarin Pak ya. Nih, kemarin Pak Bosko ya yang bertanya. Nah, untuk kuisnya sama, kita masuk ke Quizzes lagi kayak kemarin. Kita nyari soal di Quizzes. Kita cari soal di Quizzes. Soalnya tentu berhubungan dengan ini. Oke, kita cari ya. Apa tadi soalnya? Pemanasan atau global warming. Global. Saya kasih di depannya dampak. Nah, dampak pemanasan global. Saya mau cari nih. Kita cari hasilnya. Wow, sudah banyak. Jadi di quizzes ini ada quiz, ada slide nih. Ada lessonnya juga dia, ada pelajarannya, ada slide-nya, presentasi ya.
Boleh. Nah, saya sekarang mau nyari kuisnya. Sebelum dipilih, disorot aja dulu, baca dulu soal-soalnya. Kalau sudah oke, baru bisa kita ambil. Ini ada 10 pertanyaan. Nah, yang kedua ini dia ada 15. Nah, kayaknya saya mau yang ini ya. Nah, kita pilih soalnya yang ini. Oke. Ini yang 10. Kalau ada mah lihat kelasnya sih. Nah, ini kan kelas 10 nih ya. Pemanasan global itu di fisika. Coba kita cek nih. Nah, mungkin kita pilih yang ini aja lah. Perubahan iklim dan sebagainya. Oke. Kalau sudah oke, kita klik ini kuisnya. Klik seperti kemarin sama. Dan kita PR-kan. Terus berikan tenggang waktu maksimalnya 2 minggu karena ini yang free. Nah, Bapak Ibu bisa cek dulu pertanyaan dan jawabannya udah sesuai belum. Kalau belum sesuai, nomor 3 ini edit. Barangkali menurut Bapak Ibu jawabannya harusnya B, dia A gitu ya. Ini boleh diubah di sini. Mungkin nanti ada sesi khusus ya, pelatihan tentang kuisis nih ya, ngebedah semua kuisis termasuk paper mode gitu ya, bermain kuisis menggunakan mode kertas gitu kan. Oke, kita klik tugaskan seperti kemarin. Lalu kita pilih. Nah, ini ada waktu nih Pak di sini ya. Ubah batas waktu, klik. Nah, mau sampai kapan nih dikumpulkannya? Nah, kalau yang free itu sampai 2 minggu ya. Kalau yang free nih sampai tanggal, kalau hari ini ditugaskan, terakhir itu tanggal 7 Juni nih. Terakhir nih 7 Juni. Ya, 2 minggu. Jamnya bisa diubah juga. 7 Juni itu jam berapa? Kalau jam hari ini berarti jam 4.45 waktu barat ya ini ya, PM gitu kan. Oke, sudah ke bawahnya dibuat default saja. Kalau sudah kita klik tugaskan. Klik tugaskan. Ini kita sedang membuat tugas untuk nanti anak kerjakan. Nah, kemudian link dari kuisis ini seperti kemarin. Nah, yang ini kan ya. Nih, salin ya. Kita klik salin, lalu kembali ke Canva. Lalu kita klik quiz dan pilih 3 titik atau klik kanan. Lalu seperti tadi pilih tautan. Di sini tinggal tempel. Lalu selesai, lalu selesai. Garis bawahnya kita hilangkan. Oke. Sudah hampir selesai nih. 1, 2, 3 sudah selesai. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah presensi. Oke. Kalau presensi, saya akan masuk ke Google Drive dulu ya. Tapi kalaupun nggak ke Google Drive juga nggak apa-apa sih. Cuman pengadministrasian data sebaiknya ke Google Drive. Mau langsung buat formulir di sini juga boleh nih. Ini ada formulir nih. Di Drive kita itu bisa masuk ke Drive dulu. Cuman disarankan lebih baik ke Drive dulu. Tapi kalaupun mau langsung ke formulir Google Form nggak apa-apa. Nanti formnya dipindahin aja ke Drive yang dituju. Oke, misalkan saya langsung ke sini ya, ke Google Formulir ya. Google Form, saya klik Google Formnya. Kita pilih yang kosong. Formulir kosong, kita pilih. Lalu di bagian ini kita buat presensinya ya. Oke. Misalkan ini adalah presensi fisika kelas 11. Ini semua siswa kelas 11 yang saya ajar. Nah, ini absennya nanti silahkan diisi ya. Ini misalkan nama gitu. Bagusnya mah nama anak nggak ngisi sendiri. Tapi di sini mereka ngisi pakai ini. Drop down gitu ya. Nama yang pertama dari A. Taman misalkan. B. Badrul. C. Charlie. Misalkan ya. D. Dero misalkan. Nah, jadi nanti mereka ngisinya akan drop down. Oke, ini wajib diisi Google Form-nya. Setelah Google Form, kita menambahkan kelas. Nah, kelas juga pakai drop down. Kebetulan saya mengajar 5 kelas misalkan. 11.1, 11.2, ulangi. 11, itu nama-nama siswanya nanti jadi banyak ya. Mungkin puluhan. 11
11.5 gitu ya. 11.6 dan 11.7. Nah, ini misalkan yang saya ajar. Nah, untuk absensi silakan dilanjutkan ya. Nanti misalkan dia sakit, izin, atau nanti kalau yang simpel sih langsung aja gini. Ya. Status kehadiran misalkan. Hadir. Tidak hadir. Yang tidak hadir juga nggak apa-apa, tulisin aja. Sakit. Hadir ya, sakit, izin. Tanpa keterangan. Terus dispen gitu ya. Ada dispensasi. Kegiatan lomba macam-macam. Oke. Nah, ini status kehadirannya. Saya nggak mencontohkan bagaimana ini dibuat lah ya. Ini saya simpel aja. Setelah ini dibuat, oh ya satu lagi. Tanggal ya. Nah, ini adalah tanggal, hari tanggal. Berarti kalau tanggal di sininya kita pilihnya tanggal yang ini ya. Klik. Nah, hari tanggal. Oke, ini absennya sudah selesai. Kita coba preview. Nih, nanti tampilannya gimana Kang Dero? Nah, tampilannya kayak gini di anak teh ya. Nama aman. Nanti kalau ngajarnya 200 siswa, ini 200 orang yang di sini nih. Berurut. Kelasnya aman ini 11.5. Status kehadirannya hadir. Kapan hari tanggalnya? Hari ini gitu ya. Nah, nanti oleh aman ini tinggal klik submit atau kirim. Oke, siap. Nah, dari sini saya akan ambil linknya. Klik kirim. Lalu pilih yang ini tautan di tengah. Lalu persingkat URL-nya. Lalu pilih ini salin. Klik salin. Setelah disalin, mohon untuk kembali ke sini ke Canva-nya. Presensi. Kita klik kanan lagi atau 3 titik, pilih tautan. Kemudian pastekan di sini. Selesai. Selesai lagi. Underline-nya hilangkan. Yes, dengan demikian materi untuk LKPD digital selesai. Kita tinggal sebelum ke Bu ini diskusi, kita tinggal ke sini dulu. Kita preview dulu. Inilah tampilan LKPD digital yang sangat sederhana. Ya, ini sederhana ini. Klik, kalau saya klik presensi, dia nanti akan diarahkan ke sini. Tuh, yang tadi kita isi ya, akan diarahkan ke sini. Kemudian, kalau saya klik materi, jreng. Ulangi, jreng. Dia akan diarahkan ke Wikipedia. Baca anaknya di sini ya. Tuh, kalau saya klik video, akan diarahkan ke YouTube tentang materi. Nah, yang tadi. Dan kalau saya klik quiz, dia akan langsung diarahkan ke for student untuk quizesnya. Nah, disinilah nanti anak tinggal bermain. Ya, mengerjakan seperti kemarin, bermain nanti nilainya terekam di quizzes. Nah, ini tinggal bermain di sini. Oke, apalagi? Kayaknya sudah semua ya. Oh iya, kesiswanya bagaimana Kang? Seperti kemarin ya, ada 2 cara. Cara pertama di download. Nah, kita download. Cara pertama unduh, lalu klik PDF standar. Unduh. Itu cara pertama. Cara kedua, share link ke siswa. Klik bagikan. Lalu ini, tautan kolaborasi. Nah, teman-teman silakan pilih yang punya tautan. Bisanya jangan bisa edit, tapi bisa lihat. Nah, salin tautannya, share ke siswa. Nah, sekarang di sini saya akan share ke Bapak Ibu nih yang ada di sini ya. Silakan berkunjung ke desain saya. Nah, itu sudah saya share. Coba kita cek nih yang sudah klik. Siapa saja nih yang udah masuk. Itu, ini banyak tuh. Pada masuk ya. Coba diklik-klik ya. Berfungsi nggak Bapak Ibu? Dan ini anak tidak perlu punya Canva ya. Karena ini hanya untuk akses. Oke, kita cek. Nih, banyak nih yang sudah hadir. Cornelia,
yang ada namanya nih, Bu Marlona, Kang Thomas, Iin gitu ya. Ini ada di sini. Oke, itu materi pertama Bu Iin untuk LKPD digital. Kita buka sesi diskusi ya Bu Iin, silakan. Iya, baik, terima kasih Kang Dero untuk materi yang pertama, sederhana, simple. Nah, sudah ada penanya, belum diberikan kesempatan tapi sudah ada antrian. Ya. Kang Edo, disilakan Kang Edo. Kang Edo silakan. Ya, terima kasih Kang Dero. Ya. Materi yang sangat luar biasa yang disampaikan. Kang Edo, mohon maaf feedbacknya luar biasa, nging. Berbunyi. Oh, sementara. Ya. Mungkin ada yang dekat Kang Edo. Kayaknya Kang Edo ini di sekolah nih. Kang Edo. Sekolah ya, luar biasa. Kayaknya. Ya, silakan. Saya lanjut, Ibu Iin. Terima kasih Kang Dero atas materi yang disampaikan. Menarik sekali apa yang disampaikan. Pertanyaan saya, kalau kita menyiapkan materinya, kemudian kita simpannya di Google Drive, apakah linknya itu bisa digunakan untuk ditautkan di Canva atau tidak? Terima kasih. Ya, bagus. Saya langsung jawab ya. Itu sangat boleh dan memang bagusnya seperti itu. Jadi kalau guru punya video pembelajaran dibuat di Canva, videonya yang diambil. Jadi ngambil dari YouTube, karya kita sendiri juga itu lebih bagus. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu misalkan punya PowerPoint. Kebetulan belum migrasi pakai Canva, dulu punya PowerPoint dan itu bagus banget. Nah, caranya si PowerPoint itu saya belum share ya. Oke, si PowerPoint itu kita masukkan ke Google Drive. Coba nih saya contohkan ya. Saya masukkan ke Google Drive. Nah, masuk dulu Google Drive-nya. Oke, katakanlah di sini ya. Oke, yang ideal tuh Bapak Ibu buat dulu folder di sini. Klik baru gitu ya. Buat dulu foldernya. Misalkan foldernya kasih nama gitu ya. Kasih nama ini adalah untuk LKPD Global Warming gitu ya. Oke, jadi kita kasih nama untuk foldernya. Nah, setelah seperti ini, ada foldernya nih. Nah, di sini Kang Edo nih berinteraksinya. Cari materi kita. Misalkan saya cari nih, dari Chromebook saya, contoh nih ya. Nah, ini contoh nih, materi yang barusan saya download ya. Materi RKPD atau jangan yang itu. Misalkan, saya pilih yang inilah. Oke. Ini saya punya satu materi lah, entah materi apa, contoh. Nah, ini linknya, ini materi yang barusan di-download. Linknya ini kita ambil kan. Nah, di sini klik bagikan. Ini bagikan, kita klik. Setelah diklik bagikan, lalu kita, nah ini linknya kita klik dibatasi. Pilih siapa saja yang memiliki link. Lalu aksesnya jangan edit ya, tapi lihat seperti ini. Salin linknya, selesai, lalu kembali ke sini. Berarti bagian materi yang tadi kita isi dengan Wikipedia, nah akan ganti ini, edit, hapus dulu, terus tautkan lagi. Nah, lalu yang barusan dari Google Drive, kita pastekan di sini. Selesai, selesai, underline-nya hilangkan. Nah, sehingga isi dari materi ini adalah isi drive yang tadi. Boleh, sangat boleh. Justru disarankan materi dan video itu adalah wajah kita gitu ya, punya kita, jangan nge-link ke yang lain kalau sudah ada. Nah, sekarang saya klik nih materinya, jreng, saya klik, ternyata dia lari ke sini, tuh, ke materi yang sudah kita masukkan tadi. Begitu, jadi prinsipnya sangat boleh dan itu tentu saja dianjurkan. Gitu Kang Edo. Ya, baik, terima kasih Kang Dero. Siap. Iya, terima kasih untuk pertanyaan Kang Edo. Lanjut ke Pak Bosko. Pak Bosko, disilakan Pak Bosko. Ya, terima kasih Ibu In. Kang Dero, dua pertanyaan. Yang pertama untuk pada bagian kuis itu diganti link lagi ketika waktunya itu, waktu yang misalnya 3 hari kemudian diganti link itu bagaimana caranya? Oh iya. Ya, iya. Lalu yang kedua, misalnya saya malas buat tugas itu. Bahkan sudah kirim link ke saya malas buat, tetapi saya minta bantu Ibu Cornelia begitu. Apakah bisa apakah
tugas itu bisa diketahui oleh Canva atau tidak itu? Misalnya saya malas, lalu minta bantu Ibu Cornelia untuk mengerjakan tugas itu, Pak. Apakah bisa diketahui bahwa bukan saya yang mengerjakan, tapi Ibu Cornelia yang mengerjakan, Pak? Oke. Siap. Ya, Pak. 2 itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Kang Dero. Siap. Oke, yang pertama nih, bagaimana cara ganti linknya? Kemarin sudah saya bilang ganti link gitu ya. Nah, caranya gini. Katakanlah ini tadi saya sudah punya kuis di sini ya, linknya 2 minggu misalkan. Oke, bentar saya underline dulu ini. Nah, ini Wikipedia lagi, kembali lagi ya. Oke, kuis ini, nih kuis yang tertera linknya ini sudah expire nih, karena cuma 3 hari misalkan. Gimana cara mengubahnya? Nah, pertama tentu kita masuk ke sini dulu. Kita masuk ke kuisisnya lagi. Ya, kita masuk ke kuisisnya lagi. Lalu kita cari lagi soalnya yang sama dengan yang tadi. Oke. Cari soal yang sama dengan yang tadi. Memang tadi kekeliruannya karena kita belum mengini kuisis ya, memperdalam kuisis, harusnya soal yang tadi teh gitu ya, itu teh disimpan di sini, di folder, di save di kuisisnya. Oke, nah ini sebelumnya digunakan, coba nih kita cek ya, ada nggak soal-soal yang sebelum digunakan? Nah ini kan yang barusan ya, nih, jadi nanti ceknya di sini, perpustakaanku, ini soalnya nih, sebelumnya digunakan. Yang baru saja digunakan adalah soal ini nih, kita klik soal ini. Karena soal yang lama sudah expired, saya perlu menugaskan kembali ya, Kang Bosko, ini saya akan tugaskan lagi. Klik tugaskan. Nah, di bagian ini Bapak ubah lagi ini batas waktunya nih, ada batas waktu. Klik. Kalau tadi misalkan katakanlah tadi itu cuma sampai tanggal 29 misalkan ya. Sekarang mau saya perpanjang misalkan, silakan aja pilih tanggalnya 31 misalkan. Yang jelas di sini pokoknya tanggalnya diubah saja. Silakan. Kalau sebelumnya tanggal 27 berarti ke tanggal 29 misalkan. Nah, kalau sudah diubah seperti ini, pastikan juga ini tadi tanggal 31, jamnya mau jam berapa, silakan terakhir gitu ya. Nah, atau kita juga bisa udahlah, nggak usah pakai waktu gitu. Biarkan aja anak alami mau sampai kapanpun silahkan. Nah, kalau tanpa waktu Kang, berarti yang ini klik nih. Geser tombol tanpa batas waktu. Ini kita klik. Nah, tapi sayang, ini dia bukan yang gratisan ya. Ini harus yang berbayar atau ikut program dari Kuisis ya. Nanti dikabari. Nah, ini cara mendapatkan akun super ada di sini nih. Salah satunya dengan nge-share ke teman yang belum punya akun Kuisis. Nanti dapat gratis 1 bulan. Habis lagi, cari temannya yang belum punya akun Kuisis, share lagi, dapat lagi sebulan. Habis lagi, cari lagi temannya. Cari teman 12 orang supaya bisa setahun. Nah, ini bisa cara untuk mendapatkan akun Kuisis super gitu ya. Nah, kalau sudah diubah seperti ini kan, ini tinggal kita klik tugaskan. Lalu kita ambil linknya, kita ambil lagi gitu ya linknya. Setelah diambil lagi linknya, masukkan kembali ke Canva. Nih, biar ini kita ambil linknya ya, salin. Masukkan lagi ke Canva. Tadi di mana? Di bagian ini kan ya kuisnya. Nah, yang kuis yang lama yang ada, ini kita klik gambar pensil ini nih. Kita klik, lalu kita delete. Oke. Kita klik 3 titik lagi, lalu pilih tautan, dan pastekan di sini yang baru saja kita copy dari Kuisis. Klik selesai, garis bawahnya kita hilangkan. Oke, selamat. Sekarang kuisnya ketika anak klik, pasti sudah bisa dibuka, tidak lagi expire. Begitu, Bu In dan Pak Bosko. Oh, yang kedua. Pak. Yang kedua, belum Bu In ternyata. Yang kedua. Apakah kalau tugas ini, contoh nih, saya hapus ya. Oke, saya sedang mengerjakan tugas dari Pak Bosko nih ya. Yang ini, saya akan preview. Oke. Saya adalah siswanya Pak Bosko. Saya siswanya. Saya sedang mengerjakan nih kuis nih. Klik kuis. Oke, saya sedang mengerjakan. Nah, yang bisa kita lacak itu adalah jenis akunnya, nama akunnya. Nah, di sini nih, saya sedang mengerjakan, nama saya Denny Rohendi, tapi saya adalah joki dari Kang Edo misalkan. Ya udah, saya tinggal ganti saja seperti ini Edo saja.
ketika saya klik mulai, guru saya akan membaca yang mengerjakannya itu adalah Edo di sininya, bukan Denny Rohendi, sehingga yang terbacanya adalah Edo. Tapi kecurangan seperti itu bisa diminimalisir dengan cara, satu, periksa emailnya. Kalau dia akun belajar kan tidak akan bisa ditipu ya. Kalau akun belajar, meskipun di sininya Edo, nanti terekap di sananya akunnya siapa? Denny Rohendi. Nah, makanya Pak Boskop, ikuti, jangan terjebak dengan nama anak di sini, karena ini bisa diganti apapun. Misalkan diganti si paling ganteng, misalkan di sini. Kan bisa aja, kita nggak tahu siapa yang paling ganteng itu, gitu. Tapi harus dicek akunnya. Makanya disarankan masuk kuisisnya pakai akun belajar. Muridnya harus sudah aktifasi akun belajar ID-nya. Sehingga nanti kita kelacak karena nama di situ. Terus kalau muridnya pakai Gmail gimana? Nah, kalau pakai Gmail itu memang agak susah ditelusurinya. Caranya adalah yang bisa disiasati dengan membuat kelas di Quizzes. Kita buat kelas di Quizzes, anak-anak kita undang ke sana, ya. Bahkan nanti ada wali murid itu bisa kita masukkan tuh ke Quizzes itu emailnya. Sehingga setiap kali anak mengerjakan, itu akan dikirim ke wali murid, ke orang tuanya. Jadi setiap saat ketika gurunya memberi kuis di Quizzes, orang tua bisa langsung dapat nilainya. Jadi teknologi itu selalu ada plus minusnya. Dan anak-anak kita hari ini juga sudah pintar mengelabui guru-gurunya. Makanya dengan teknologi, mengajarkan karakter itu susah. Kalau konten bisa, tapi dengan pendekatan kontekstual dari kita sebagai guru, insya Allah kita bisa mendidik anak-anak dengan menggunakan teknologi. Begitu, Kang Edo, selalu ada, Kang Bosko ya, selalu ada plus minus dari setiap hal yang kita lakukan. Begitu? Ya, terima kasih Kang Dero. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oh, masih ada lagi pertanyaan dari Ibu Cornelia. Silakan. Iya, silakan Ibu. Cornelia. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat bagus sekali cara pembuatan LKPD digital. Hampir rata-rata itu kita tautkan link. Nah, pertanyaannya, apakah tanpa pulsa data, link-link yang kita tautkan itu apakah bisa terbuka ataukah bagaimana, Pak? Terima kasih. Siap, bagus pertanyaannya. Nah, saya akan contohkan tadi ya, saya sudah punya, nah ini ya, saya sudah punya PDF ini ya tadi ya. Nah, ini saya sudah punya nih. Oke. Tapi saya tidak akan buka dari sana. Contoh nih ya, anak sudah punya PDF-nya. Saya buka dulu PDF-nya. Ini sama seperti kemarin. Oke, ini PDF-nya. Kalau tidak ada pulsa, gimana caranya? Kalau tidak ada pulsa. Nah, ini LKPD-nya cuma selembar seperti ini. Nanti teman-teman bisa share ke WhatsApp anak gitu ya. Bisa share ke emailnya atau bisa langsung seperti ini. Kalau tidak ada paket data, yang jelas membuka saja bisa, tapi menonton dan menyajikan tidak akan bisa. Contoh nih, kalau hanya di PDF ini tidak pakai data nih PDF ini. Membuka PDF ini tidak pakai data. Saya akan klik presensi ya. Kliknya ini masuk. Nah, ketika sudah sampai sini nggak bisa terekam. Mungkin ini juga nggak tampil. Jadi kalau hanya sampai klik itu bisa. Tapi kalau sampai mengerjakan nggak bisa karena nggak ada sinyal. Makanya disebutnya apa? Digital. Nah, kalau yang tanpa sinyal itu namanya manual. Dan kita juga ada pelatihannya. Membuat LKPD manual, LKPD biasa. Yang itu nanti bisa anak tulis dengan menggunakan tulis PDF gitu ya. Itu Canva level 5 waktu itu. Atau dengan modenya kalau yang manual gimana? Mode cetak ya. Di print, dibagikan ke anak-anak, anak-anak mengerjakan di situ. Dan yang manual bukan seperti ini modelnya ya. Ada nama, ada isiannya, ada ininya sama seperti Bapak dan Ibu ketika mengerjakan membuat di sekolah. Nah, LKPD digital ini satu lembar tapi merangkum banyak hal. Yang kalau dituliskan materi itu bisa berlembar-lembar, tapi dengan digital ini menjadi semakin simpel. Contoh nih, RPP satu halaman di episode Merdeka Belajar pertama ya. Waktu itu UN dihapuskan berganti USBN gitu ya. Kemudian RPP satu halaman. Kok kenapa guru-guru masih berhalaman-halaman? Nah, waktu itu Mas Menteri menyatakan sebenarnya LKPD di RPP satu halaman itu maksudnya adalah kayak link. Jadi dalam satu halaman betul, bukan betul hanya satu halaman.
Tapi dalam halaman itu mau nyari, klik ini masuk sumber belajar, klik ini. Jadi itu yang mungkin tidak dipahami. Jadi menteri itu bilang RPP-nya satu halaman, tanda kutip dalam bentuk digital. Cuman nggak disebutin digitalnya, karena pasti rame ya kalau disebutin digitalnya. Begitu kurang lebih. Ya, makasih. Pertanyaan Bu Cornelia ya tadi ya. Terima kasih. Terima kasih, Kang Gero. Siap. Terima kasih sekali lagi. Masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita mau lanjut dengan materi kedua ya. Kalau memang tidak ada lagi, karena kayaknya Bapak Ibu sambil mendengar, sambil bekerja ini, Kang Dero. Siap. Walaupun masih ada yang ketinggalan-ketinggalan. Ya. Apa-apa. Karena tidak ada lagi, mungkin bisa dilanjutkan langsung, Kang Dero. Siap. Baik. Mudah-mudahan nggak harus sampai malam gitu ya. Selesainya ada materi hari ketiga mah Bu Kepala Sekolah nih, Bu Iin, nggak terlalu berat. Yang berat itu di hari kedua, itu nanjaknya kerasa banget. Nah kalau sekarang ini menuju turun begitu ya. Jadi saya juga meramu materi itu nggak semuanya berat gitu. Ada yang datar, ada yang naik. Hari pertama itu agak datar tuh. Kemudian naik, kemudian turun lagi. Nah hari ini kita lebih turun. Jadi biar kalau naik apa itu roller coaster gitu ya, atau kora-kora kan ada di atas, ada di bawah. Kalau di atas terus nggak ada sensasinya. Jadi bergoyang-goyang seperti itu yang membuat adrenalinnya lebih terasa katanya. Karena saya nggak suka naik itu, takut ya. Oke. Nah, lanjut ya. Materi kedua nih. Materi kedua mah diharapkan Bapak Ibu bisa berkolaborasi ya bareng Kang Dero nih. Caranya gini. Materi kedua ini awalnya dari sini, tapi tidak untuk diikuti dulu. Ya. Oke, saya kembali ke sini, ke beranda. Pertanyaannya adalah, apakah di Canva kita bisa berkolaborasi dengan murid-murid kita? Jawabannya sangat bisa. Bapak Ibu, ini akun Canva saya isinya 242. Di dalamnya ini ada gurunya paling mungkin yang sudah masuk baru 30 orang. Tapi sisanya adalah anak-anak atau murid-murid saya gitu ya. Makanya saya juga belum mengoptimalisasi ya. Bagusnya itu dibuat kelas Bapak Ibu nih. Ada kelas fisika, kelas sejarah. Nih kalau mau tambah anggota baru, klik tambah anggota baru. Gitu ya. Misalkan nanti mau dalam bentuk folder atau mau dalam bentuk apa gitu ya. Nah ini kalau saya klik, kelas fisika ini sudah ada 12 anggota gitu ya. Nah itu nanti bisa silahkan. Bisa buat bahan ajar bersama gitu ya. Nah itu sangat enak gitu dengan siswa kita gitu. Tapi mereka harus sudah aktifasi akun belajar ID. Oke, saya kembali nih. Sekarang saya akan membuat ini. Kita buat profil foto buku tahunan misalkan ya. Nah, ini buku tahunan versi minimalis, tidak menggunakan percetakan. Kita masuk ke media sosial. Bapak Ibu ini jangan diikuti dulu ya. Cuman ilmunya kayak gini. Media sosial. Lalu kita pilih konten Instagram. Sama kayak tadi. LKPD ya. Oke, kita pilih. Oke, ini halaman-halamannya nih. Kemudian kita berikan judul. Kita berikan judul. Mana judulnya? Judulnya apa? Profil peserta pelatihan Canva gitu ya. Oke. SMAN 8. Panjang. Oke, jadi saya juga punya kenangan nanti ya. Nih. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat di sini baru satu halaman. Oke, dan halaman ini akan saya perbanyak. Caranya nanti bisa klik tambah halaman ya. Ini saya perbanyaknya ke bawah ya. Tambah halaman, tambah halaman, tambah halaman. Idealnya ditambah sejumlah murid kita. Nah, contoh nih di kelas kita ini ada 39 nih. Berarti saya harus menambah ini halaman jadi 39. Tapi kalau gurunya capek ya udah nggak usah 6 aja lah. Biarkan nanti siswa yang menambah halaman-halaman selanjutnya. Oke. Di halaman 1 saya akan pilih yang ini. Untuk halaman 1 tenang, nanti setiap Bapak dan Ibu akan memilih satu halaman di sini. Kerja bareng-bareng sama saya sekarang. Nah, ini untuk halaman 1
Saya akan berikan judul di sini, kolaborasi. Nah, ini kolaborasi membuat profil diri, gitu ya. Kolaborasi membuat. Ini judulnya. Nanti guru kayak gini, misalkan dengan siswa, kolaborasi membuat siklus air hujan. Kolaborasi membuat tahapan terjadinya pelangi, misalkan ya. Saya seperti ini. Kolaborasi membuat profil diri, ini judulnya. Kemudian di bagian ini saya delete ya yang ini. Kemudian ini minggunya, mungkin ini bisa saya, ini ada yang ikut nih, supaya nggak ikut saya kunci nih, ada gambar gembok. Ini ada gambar gembok. Nah, ini saya blok dulu, saya naikkan. Kemudian di sini saya berikan keterangan. Kita berikan keterangan ya. Nah, jadi ada instruksinya. Sekarang gini, gurunya ngasih instruksi. Silakan membuat profil diri masing-masing sebagai bukti kehadiran kegiatan pelatihan Canva. Wah, ini jadi miring ke bawah ya. Nggak apa-apa, tarik aja ke sini. Nah, ini petunjuknya. Silakan membuat profil diri masing-masing sebagai bukti kehadiran. Agak besar ya. Ini instruksinya. Halaman ini nanti tolong jangan di-delete ya. Halaman pertama ini jangan di-delete. Kegiatan, wah typonya banyak. Pelatihan Canva. Semaan 8 Kepulauan Tanimbar. Ini petunjuknya. Terus ini hari ini. Sabtu. Jadi kenangannya di 25 Mei 2024. Nah. Ini yang atasnya saya hapus. Sekarang saya akan undang Bapak dan Ibu ke link saya. Nanti ketika saya undang Bapak Ibu ke sini, mohon untuk menempati halaman dengan cara, contoh nih, dengan cara tulis nama di sini, asal aja dulu. Nggak usah pakai desain macam-macam. Nah, kalau sudah ada halaman 2 ini tulisan Kang Dero, berarti Kang Edo jangan milih punya saya. Ya, Kang Edo pilih halaman 3. Kalau sudah ada tulisan Kang Edo, berarti Bu Iin jangan pilih halaman 3, pilih halaman 4. Kalau halaman-halaman ini sudah ada isinya, yang lain belum kebagian dan halamannya sudah habis, ini klik tambah halaman. Oke, sampai situ dulu ya. Saya akan undang sekarang. Gimana cara undangnya? Nah, cara undangnya seperti ini. Ingat, ini halaman 1 jangan di-delete ya. Ini judul. Saya akan undang, klik bagikan. Lalu saya pilih ini biasanya tautan. Yang punya tautan bisa edit. Nih, kalau tadi kan teman-teman lihat desain saya hanya lihat ya. Sekarang bisa edit. Kita pilih salin tautan. Lalu saya akan share ke teman-teman nih. Silakan gabung ke desain saya. Dan pilih tempat ya. Silakan diklik. Lalu gabung ke desain saya. Nah, sudah pada masuk? Oke. Silakan langsung menempati tempat yang telah disediakan. Nah, halaman 3 mau siapa? Mau Bu Cornelia atau Bu Iin? Ayo, Pak duluan. Oke, Bu Cornelia halaman 3. Jangan ganggu, yang lain silakan pindah. Bu Ellen belum. Kalau belum ada nempel nama, belum sah. Kang Edo udah langsung nulis ini halaman 5, tapi belum sah. Harus ditulis di sini. Di layar di slide-nya. Halaman 6, Bu Iin. Oke. Ayo. Kang, saya habis halamannya. Ini tambah halaman di bawah. Nah, bagus. Ibu Marlona, bagus. Sudah klik tambah halaman. Yuk, yang lain. Ini ada berapa orang yang hadir? 2, 3, 4, 5. Oh, baru 6 orang. Ayo.
Diajak temennya, kalau deketan diajak, suruh dicolek, harus buat ini biar ada kenangan. Oke, ini yang masuk baru 6 orang ya. Yo, silahkan. Iya, kita cek sampai 4 nama aja dulu ya. Nah, setelah itu ikutin nanti seperti Kang Dero nanti. Nih sampai oke, halaman 1 aman, halaman 2. Nah, sampai gini aja dulu. Sampai gini nih, Kang Dero gitu ya. Nah, Bu Cornelia udah oke. Halaman 4 belum ada tuannya. Halaman 5 Kang Edo. Halaman 6 belum ada. 7 Bu Mariona. Boleh di komentar, boleh. Oke. Ya, yang lain belum pada masuk nih. Kang Thomas belum nih. Bu Ellen sudah belum? Bu Genoveva, Bu Emma. Siapa lagi? Nah, ini bagus ya. Semua masuk dengan akun belajar nih, karena namanya langsung muncul. Berarti semua masuk dengan yang belajar. Kang Dero pada bingung semua cara ketik namanya di mana. Oh, siap. Siap. Bingung. Di sini, Bu. Nih, contoh nih, ini kosong nih ya. Ini Bu Ellen kayaknya nih, di halaman Bu Ellen nih. Ini, Bu. Pilih teks nih, di sebelah kiri ada teks. Ibu pilih ini, tambahkan judul. Klik. Nah, baru ditulis nama kita. Nah, ini Bu Ellen lagi nulis, saya malah ganggu nih. Oke. Gitu ya. Waduh. Nih, saya hapus Bu Ellen. Nah, seperti ini. Sampai sini aja dulu, sampai nama dulu. Sampai nama dulu. Oke. Ini Bu Marlona nih. Belum tulis nama di sini. Sampai nama dulu. Setelah itu kita lanjut. Kang Dero, kalau punya saya itu Ya, Bu. hanya tampilan lembarannya tapi nggak masuk di kanvanya, Kang Dero. Tidak masuk di kanvanya. Iya, maksudnya masuk di kanva tapi cuma lembarannya saja, tapi tidak ada menu yang untuk apa namanya? Teks. Bukan teksnya. Tidak ada teksnya, Bu. Nah, ada teksnya tapi tidak ada menu yang bisa masukkan teksnya. Oh ya, coba boleh share Bu sini, Bu. Oh iya. Ya, share layar, Bu. Punya Bu Rika, share layar. Silakan. Bekerjanya dari desainnya Bu Rika, coba. Silakan, Bu. Share itu ada share. Tidak muncul teksnya katanya. Silakan. Nah, Ya, seperti ya. itu Kang Dero. Kok tampilannya putih begini ya? Oke. Ini ada namanya. Oh iya, itu Ibu. Itu tampilannya Ibu, modenya kiri kanan. Kalau saya atas bawah. Oh iya, ke bawah lagi, Bu. Ke bawah. Ke bawah lagi. Terus paling bawah. Terus, nah ini Bu, edit design. Ya. Klik. Oke. Ibu login dulu. Continue with Google. Login dulu. Pilih akun belajarnya ya. Continue with Google. Belajarnya ya.
Jadi belum login. Iya. Silakan diklik, udah. Nah, sedang muter ya. Oke, yang lain ditunggu dulu. Agak lama kan Dero. Sinyal ya, Bu. Iya. Iya. Oke. Nanti Bu Rika ini tinggal login dengan akun belajar. Nanti langsung masuk ke desain kita. Iya. Masih berat ya, Bu? Oke. Mungkin nanti bisa menunggu koneksi yang stabil, Bu. Ya, saya lanjut aja dulu ya. Nanti bisa diikuti, Kak. Ya, siap. Nanti ada recordnya. Yang penting teman-teman tahu gitu, alurnya seperti ini gitu. Karena nggak semua mungkin di jam-jam. Siap. Oke, Bu. Oke. Siap. Materinya. Ya. Saja, Kak. Izin ya. Nah, nggak apa-apa yang belum bisa nggak apa-apa. Yang belum bisa bergabung, yang penting ilmunya dapat. Oke. Saya lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini kita masih sampai tahap nama ya. Nama doang nih. Tuh, sudah pada ada. Yang belum nggak apa-apa. Nih. Izin ya, yang belum bergabung. Kita akan lanjutkan nih. Nah, ini Bu. Ini belum. Selanjutnya, silahkan. Tuh, lihat. Sudah hilang nih halaman 1. Kalau kerja kolaborasi rame nanti Bapak Ibu. Desain saya hilang gitu ya. Nih, tuh halaman 1 udah mulai berubah nih. Entah siapa yang menghilangkan ini ya. Oke, nanti kita bisa lacak gitu ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Kolaborasi. Di halaman masing-masing, silahkan buat background. Nih, ada background di sini. Background. Background itu ada 3 pilihan. Yang pertama, bisa warna. Nih, Bapak Ibu, ini ada warna nih. Tapi syaratnya, klik dulu layarnya. Ini kertasnya klik dulu. Bisa warna, silakan pilih sesuai warna. Mau warna apa? Kuning atau yang ini? Silakan ya. Saya mau warna kuning misalkan. Oke. Ini background, pilih nama, pilih warna. Oke, Bu Cornelia sudah milih. Itu kalau background dengan cara pilih warna. Bahkan kita bisa pilih warnanya yang gradasi ya Bapak Ibu ya. Ini ada gradasi nih. Oh, yang gradasi boleh, silakan. Misalkan saya pilih yang mana ya? Nah, inilah. Kang Dero pilih yang ini. Ya, ada ungunya. Silakan. Warna. Oke, saya cek dulu. Semua sudah memilih warna. Oke. Bu Emma belum. Ayo. Oke, semua sudah memilih warna. Oke, Bu Yohana memilih warna merah. Sepertinya ada dua halaman ya, Bu Yohana ya. Saya hapus satu ya, yang ini ya. Oke. Terus Bu Feinina warna kuning. Siap. Oke. Baik. Lanjut. Setelah memilih warna, nah, ini jadi ramai di sini. Ini ada yang hilang nih. Nah, asalnya kan gini tadi ya. Setelah memilih warna, Bapak Ibu, di sini silahkan pilih foto. Nah, harus ada foto di Canva-nya. Kalau belum ada, bisa unggah dulu. Tambahkan foto ke sini, ke setiap slide, ke slide Bapak Ibu, tambahkan foto. Caranya di mana foto? Ada di sini. Di unggahan. Klik unggahan.
Nah, Bapak Ibu, kalau saya fotonya sudah ada nih di sini. Kalau Bapak Ibu belum ada fotonya, klik di sini, unggah file. Lalu, ya fotonya harus disimpan dulu di laptop ya. Harus disimpan di laptop dulu, lalu cari fotonya. Oke, silakan pilih fotonya. Nah, saya pilih fotonya yang ini. Kita tunggu. Oke. Memasukkan foto. Yuk. Kang, saya nggak ada fotonya. Nah, boleh seperti Kang Edo seperti ini. Kalau nggak ada foto, silahkan di elemen buat foto sendiri. Gimana caranya buat foto sendiri? Caranya gini. Di elemen itu sekarang ada AI membuat karya sendiri nih Bapak Ibu nih. Ini saya tunjukkan sekaligus AI ya. Ini ada AI nih, buat karya sendiri. Kita klik. Nah, kita bisa membuat gambar, grafis, dan video sesuai yang kita inginkan. Nih, saya akan buat foto saya, imajinasi saya tentang gambar. Nih, saya akan tulis ya. Misalkan gini. Seorang pangeran tampan memegang pedang, memakai baju besi, perang, berdiri di depan istana raja. Wah, Bapak Ibu nih, Canva bisa, saya punya imajinasi ya tentang tokoh ini, saya ingin dibuatkan oleh Canva nih, bisa nggak ya? Coba lihat nih, saya ingin mengimajinasi di kepala saya, seorang pangeran tampan, memegang pedang, memakai baju besi perang, berdiri di depan istana raja. Nah, kita coba ya, AI-nya hasilnya kayak gimana gambarnya. Bapak Ibu juga bisa coba silakan. Nih, Bu Cornel sudah ada gambarnya bagus, sudah langsung remove background. Ini saya mencontohkan ini dulu ya. Saya akan coba buat gambar ini. Klik buat gambar, jreng. Nah, kita coba nih. Apakah AI bisa menerjemahkan keinginan saya untuk membuat foto yang tadi saya bayangkan? Zaman dulu waktu kecil kita selalu punya imajinasi ya tentang tokoh-tokoh kartun. Bapak Ibu coba lihat, ini hasilnya. Ini saya simpan dulu foto sayanya. Ada 3 hasilnya. Nih. Nah, coba lihat. Tuh, imajinasinya. Nih, seorang pangeran tampan memegang pedang, berbaju besi di depan istana raja. Wow. Keren ya. Jadi, Canva bisa menerjemahkan keinginan kita. Ada yang lain lagi fotonya. Yang ini. Nih, yang ini lebih sadis. Wah, bisa. Kalau kecewa dengan gambar ini, Bapak Ibu bisa klik buat lagi. Oh, ada satu lagi yang mungkin tidak sesuai kebijakan kami. Nah, ini disensor berarti ya. Oke, sekarang yang kedua nih Bapak Ibu nih. Saya akan membuat video sekarang. Kata-katanya seperti ini. Misalkan kata-katanya gini. Anak kecil lucu anak kecilnya laki-laki. Anak kecil laki-laki sangat lucu. Nih, ini buat video nih. Berbaju merah. Anak kecil laki-laki sangat lucu. Berbaju merah. Sedang melihat langit yang ada pelangi. Ya. Sedang melihat langit dan pelangi misalkan. Coba. Saya mau buat video ya, klik videonya nih. Kehapus ya. Oh, ini dikopas dulu. Mana tadi? Nah, ini saya kopas, saya pilih video. Oke, kita buat videonya ya. Anak kecil laki-laki sangat lucu, berbaju merah, sedang melihat langit dan pelangi. Oke, kita klik buat video. Apakah saya bisa menghasilkan video dengan Canva sesuai imajinasi saya tentang materi tadi? Oke, yang sudah masukin foto tenang dulu ya. Nih, betul seperti Bu Cornelia, ini remove background-nya ya. Belakangnya dihilangkan. Nah, ini seperti Bu Iin, background-nya dihilangkan. Yang lain
Bu Nova yang ini backgroundnya dihilangkan. Nah, ini siapa ini? Belum ada namanya. Oke. Nah, sambil berjalan ini video sedang dibuat Bapak Ibu ya. Oke, ini siapa ini? Bu Huae ya. Ini Bu Huae ya. Maaf ya kalau salah. Nah, oh Bu Fainina Helena ya. Oke. Ini di belakangnya dihilangin Bu backgroundnya. Bu Rika udah bisa nih ya. Walaupun tadi sempat ada kendala nih, Bu Rika sudah ada namanya. Silakan. Saya nunggu ini dulu ya, nunggu video yang dibuat di Canva. Oke. Nah, sambil nunggu, foto saya ini akan saya remove background seperti Bu Cornelia tadi. Klik edit gambar, lalu pilih hapus latar belakang. Oke, tadi saya sedang buat video ya. Nanti kembali lagi bisa nggak ya? Oke. Nah, ini sedang tuh. Video dikit lagi. Tapi sambil nunggu, sekarang saya sudah punya. Fotonya simpan di sebelah kiri, Bu. Nah, fotonya kita simpan di sebelah kiri. Oke, sambil nunggu video. Terus, mohon untuk menambahkan label nama. Oke. Ini kita sambil nunggu ini nih. Tuh, katanya video akan siap dalam waktu 2 menit. Dan ini nama kita yang tadi, ini akan kita tempel di bawah sini namanya. Nanti kita tambahkan label nama ya di sini ya. Kita tambahkan label nama. Nah, Bapak Ibu lihat, videonya udah jadi. Lihat, udah jadi nih. Nih, saya akan klik ya. Coba. Ini sesuai dengan imajinasi saya nggak? Coba kita lihat. Nih, Bapak Ibu sebelum saya putar ya. Anak kecil sangat lucu, menurut saya lucu, berbaju merah, sedang menatap langit, dan pelangi. Wah, keren ya. Bisa menerjemahkan. Kita play. Nah, oke, tampilannya seperti ini. Ternyata yang bergeraknya pelanginya. Tapi ini menurut saya sudah keren banget. Ya, tuh pelanginya bergerak dari mode gelap menuju terang. Ini sudah keren banget, Bapak Ibu. Bisa menerjemahkan apa yang kita inginkan. Jadi dengan Canva, dengan menggunakan AI itu ternyata bisa. Oke. Bagian ini saya hapus. Itu saya memperkenalkan AI yang lain ya. Oke. Masuk ke elemen. Silakan pilih label nama. Label nama seperti kemarin. Klik. Nah, saya akan pilih label namanya menyesuaikan gitu ya. Nah, misalkan yang ini. Lalu kita simpan di bawah supaya kesannya nama kita tidak terbang. Badan kita tidak terbang. Nah, ininya kita simpan di sini. Oke, ini kita sedang membuat profil ya. Kanderonya kita simpan. Fontnya saya ganti. Oke. Sampai sini dulu, sampai sini kita cek. Nah, Bu Cornelia sedang mencoba. Siapa lagi? Kang Edo, oke. Ya, Bu Iin, siap tuh. Bu Marlona, ini mungkin bisa di remove ya, backgroundnya. Klik edit gambar, di remove, oke. Kemudian Kang Edo, ini ada 2 ya. Nah, ini Kang Bosko. Ya. Nah, ini Bu Yohana, rasio fotonya terlalu besar, diperkecil ya. Oke. Lanjut. Setelah kita menambahkan seperti ini, nanti ukurannya bisa disesuaikan gitu ya. Sesuaikan dengan ininya. Nah, sampai di sini, selanjutnya kita akan menambahkan ini. Balon teks. Balon teks. Ya, bubble text atau balon text bolehlah sama. Nah, di elemen, teman-teman silakan cari
balon teks. Ada nggak ya? Balon teks. Nah, seperti komik gitu ya. Suka ada bubble-bubble-nya gitu ya. Nah, seperti ini nih. Jadi bisa balon teks, bisa bubble teks. Silakan dipilih. Misalkan saya pilih ini. Oke. Pilih seperti ini ya. Oke, kita pilih nih. Balon teksnya seperti ini. Nah, di dalam balon teks ini akan kita isi dengan quotes. Kata-kata motivasi ini di dalamnya ya. Sebenarnya bisa yang ini juga, nih, ini juga bagus. Nah, yang ini nih. Ini juga bisa gitu ya. Oke, tapi saya pilih yang itulah. Coba kita cek. Ya, Bu Cornelia mantap. Siapa lagi? Ayo, Kang Edo belum bergerak. Iin, ya. Oke. Siap, Bu Marlona sudah bagus. Bosko. Oke. Bu Ivon. Ya, Bu Yohan, ini sudah bagus. Siapa lagi ke bawah? Bu Fainina, oke. Bu Rika, iya. Ini nggak semua bergabung mungkin ya. Tapi nggak apa-apa ya, ilmunya nanti bisa untuk semua. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita mendapatkan bubble, kita tambahkan quotes. Caranya kita tambahkan ini. Quotes-nya itu kita buat pakai AI. Nih, AI-nya kan di sini ya. Nah, di pojok kanan bawah, kita klik tulisan ajaib. Seperti kemarin, yuk. Wah, ini fitur baru nih. Tambahkan nada komunikasi. Wah, mantap ya. Ini yang kemarin launching nih. Yuk, kita tuliskan, misalnya gini. Quotes tentang semangat belajar. Quotes tentang semangat belajar. Kita klik. Saya butuh quote tentang semangat belajar. Wow, banyak banget ya. Oh, ternyata belum bisa. Coba lagi. Kita coba lagi. Sepertinya tadi sinyal ya. Oke, banyak tuh ya. Ada 5 quotes. Saya klik sisipkan. Oke, mungkin saya akan ambil satu saja. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Itu Nelson Mandela ya. Belajar adalah harta karun yang akan mengikuti ke pemiliknya kemanapun. Nah, kayaknya bagus tuh. Nah, saya pilih yang inilah quote-nya. Saya ambil satu quote ya. Yang belajar ini nih. Oke. Karena diambil, berarti yang lain dihapus. Saya ambil satu quote. Nah, ini quote-nya yang barusan saya ambil dari AI. Pepatah Tiongkok ya, ini dari pepatah Tiongkok. Kanvasan. Kita coba. Nah, si quote ini mohon ditempelkan di sini, di dalam. Nah, seperti ini. Belajar adalah harta karun yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun. Pepatah Tiongkok. Oke, sampai sini dulu ya. Ada nama, ada quotes. Oke, belajar tidak kenal usia. Oke, Bu Cornelia. Tentang usia saya punya quotes nih. Ya, usia boleh menjadi tua, tapi semangat tak boleh menjadi senja. Nah, betul. Begitu ya. Nah, itu boleh. Katanya ada CGP itu ada calon guru penggerak, ada juga calon guru pensiun. Ya, kita semua CGP Bapak Ibu ya. Calon guru pensiun. Itu ada beberapa teman yang bilang seperti itu. Saya CGP katanya. Nah, kan Ibu nggak masuk ini udah 50. Enggak, maksudnya calon guru pensiun. Nah.
Belajar tidak kenal usia. Siap. Bu Ellen belum bergerak. Kang Edo masih berpikir ini mau ngisi apa. Bu Iin, oke, siap. Saya bacanya nanti di akhir ya. Oke, reviewnya di akhir. Oke, ayo Bu Marlona, ini belum tuh. Udah bagus, tinggal ditambah quotes. Kang Bosco ini belum. Bu siapa nih? Bu Ipon Daru. Luar biasa, kata Bu Yohan. Siap. Nah, ini siapa? Oh, sekira ada Bapak Guru ini ya. Yang ini nih ternyata belum diedit. Oke, lanjut ke bawah. Nah, Bu Rika sudah bisa nih ya bergabung di sini. Bu Nova. Lanjut. Selanjutnya, setelah ada quote seperti itu, mohon di sebelah sini nih ada yang kosong lahan. Ini isi dengan identitas kita yang sederhana. Saya akan memasukkan teks. Saya masukkan teks. Lalu saya pilih subjudul. Nah, ini. Di sini silakan tulis nama kita. Denny Rohendi. Kalau ada gelarnya boleh misalkan ya. Pasti ada gelarnya. Terus apa lagi? Misalkan guru muda. Oke. Terus tanggal lahirnya. Si Amis misalkan ya. Jadi ada profilnya. Terus bawahnya selain guru, saya juga trainer misal. Teacher, trainer. Oke. Lalu bagian ini kita rapikan. Mungkin fontnya bisa dipilih yang lebih bagus, yang lebih lembut, Popin atau Comic Sans, gitu, atau Canvasan, Aileron, bagus-bagus fontnya. Oke, saya pilih Canvasan. Lalu ini saya sederhanakan. Lalu saya simpan di sini. Warnanya saya ubah putih. Nah, seperti ini. Oke. Mau nambah apa lagi di elemen? Misalkan kita tambah di elemennya apa ya? Goresan atau brus. Nah, boleh ini ya. Mau ada goresan misalkan. Tapi nggak usah lah. Atau seperti ada mode asap seperti ini. Jadi ada asapnya gitu ya. Boleh nih ya. Asapnya misalkan mau disimpan di belakang, klik posisi ke paling belakang. Nah, tapi asapnya jangan terlalu jelas. Makanya transparansinya kita kurangi. Nah, seperti ini. Jadi seperti ada asap di belakangnya. Oke. Ini sudah mau selesai. Nah, ini tinggal tambahin ini ya, Instagramnya gitu ya. Seperti tadi itu boleh tuh ya. Jadi di elemen kita tulis Instagram logo. Logo Instagram. Nah, yang simpel-simpel aja lah logonya ya. Yang ini Instagram logo. Nah, ini Instagram. Terus kita berikan teks. Instagramnya apa? Tuliskan. Nah, simpan di sini. Instagramnya. Instagramnya kita geser. TikToknya. TikTok. Logo.
Nah, yang ini aja. Kegedean. Ini TikToknya. Ini medsos kita. Masukkan. Oke, nah ini sudah selesai. Ya, kita coba cek ya. Nih, jadi sampai di sini aja nih Bapak Ibu nih. Sampai di halaman, nah sampai di sini aja. Jadi cukup seperti ini adalah profil diri kita. Nah ini Bu Cornelia sudah bagus. Oh iya, sekolahnya belum ya tadi saya. Kang Edo, pendidikanlah kunci menuju masa depan yang cerah. Oke. Bu Iin, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Oke. Bu Emma belum, mungkin kendala. Kemudian Bu Marlona, ini belum ada quotes-nya, sudah bagus, bisa terus dilanjutkan. Nah ini Kang Bosco, ini belum. Ya. Kemudian ini Bu Ipon Daru, juga belum. Nikmati keseruan belajar di rumah. Iya, mantap. Bu Yohana. Oke, ini kosong. Kemudian ini, nah ini belum selesai Ibu. Bu Rika juga belum. Bu Nova, oh ini bagus nih quote-nya. Tapi sepertinya kepanjangan, mungkin bisa diresum. Oke, Bu Ellen dan sebagainya. Nah, nanti ini bisa terus berprogres ya. Bapak Ibu nanti bisa diselesaikan, meskipun nanti ini sudah ditutup, ini dilanjutkan aja, asal kita tahu linknya. Linknya disimpan. Nah, sekarang ini saya minta silakan download punyanya saja. Download punya sendiri dulu. Contoh saya halaman 2 ya. Kita download. Klik bagikan. Lalu unduh. Setelah diunduh, kita pilih atasnya foto ya, ini ya. Di atasnya foto, PNG. PNG. Lalu kita pilih. Pilihnya halaman saya doang, halaman 2 doang yang dipilih. Halaman Bapak Ibu halaman berapa yang di-download? Klik selesai. Lalu unduh. Drag. Nah, saya sedang mengunduh punya saya saja. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Jadi hasilnya ini bisa kita posting di medsos. Nah, ini hasilnya. Bagus ya? Bisa kita posting jadi profil WhatsApp atau dimanapun yang kita inginkan. Itu download yang pertama. Download yang kedua, download semuanya. Klik bagikan, lalu unduh. Unduhnya dalam bentuk video. Jadi nanti akan menjadi sebuah video. Klik unduh. Nah, tapi nanti mungkin kalau sudah semuanya membuat selesai, jadi bagus tuh ya. Jadi kita punya portofolio ini, kegiatan. Nah, kalau saat mengunduh seperti ini ya, tuh, kadang muncul warnanya, kadang enggak. Pertama ini sinyal, yang kedua ini kita sedang kerja ramean. Jadi kalau belum muncul, ini coba lagi aja, sampai nanti muncul. Nah, giliran muncul, langsung jebret. Supaya nanti dia terunduh menjadi video. Nah, ini sedang mengunduh. Oke, saya kira ini untuk materi kedua. Bapak Ibu nanti bisa menuntaskan setelah sesi ini ditutup. Bapak Ibu tetap masih bisa menuntaskan, dan harapannya nanti cara seperti ini Kang Dero menginspirasi Bapak dan Ibu bisa dengan murid nantinya bisa kayak gini. Tidak harus membuat profil, bisa saja belajar bersama tema-tema sosial, anak berkelompok nih, ini misalkan kelompok 1 di slide ini, di halaman ini, kelompok 2 di halaman ini gitu ya. Mereka mendesain bagaimana misalkan hukum gitu ya, tentang trias politika misalkan ya, eksekutif tuh siapa anggotanya, apalagi yudikatif gitu ya, eksekutif, yudikatif, pasti dewan itu, kok jadi lupa ya, itu pokoknya ya yang 3 itu. Nah itu nanti bisa nanti, atau merancang tentang
bagaimana siklus air gitu ya, atau merancang bagaimana metabolisme tubuh gitu ya. Nah, itu nanti bisa anak-anak diajak untuk berkolaborasi di Canva seperti ini. Oke, itu dia untuk materi kita hari ini. Saya kembalikan ke Bu Iin, mungkin ada yang mau dikonfirmasi. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Dero untuk materi luar biasanya. Materi yang kedua, banyak yang mengikuti tapi juga masih pelan-pelan asal selamat gitu istilahnya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, disilahkan, atau Bapak Ibu masih serius dengan yang tadi dibagikan? Serius. Sangat serius kayaknya ini. Pada mengerjakan, sambil mengerjakan boleh bertanya Bapak Ibu, ataukah bagian yang kedua ini cukup gampang atau cukup mudah ya? Sehingga Bapak Ibu sudah pada paham semua ini kayaknya. Oh, ada Ibu Cornelia langsung angkat tangan. Ibu Cornelia, ya, disilakan. Ya, terima kasih Pak. Saya coba untuk mengunduh tadi, itu yang tadi Bapak bilang bahwa misalnya kalau punya saya saja, berarti saya klik di, misalnya saya halaman 3 tadi Pak. Saya halaman 3, berarti saya klik di halaman 3 tadi. Memangnya tadi saya unduh, itu terklik semua, makanya saya unduh itu langsung semua semua di download. Makanya tadi saya coba lagi, mungkin kliknya di punya saya saja halaman 3, lalu bisa di download. Terima kasih Pak. Iya, betul Bu Cornelia, jangan lupa di checklist punya Ibu saja. Kalau nggak di checklist jadi semuanya ke download nantinya. Ya, jadi zip nantinya. Oke, semangat Bu ya. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Wah, luar biasa ini ya. Sudah jam 8 malam tapi masih luar biasa semangatnya. Jam 8 malam. Bekerja. Kang Dero, Ibu In. Dari Ibu Kepsek, Ibu Rika, silakan. Kang Dero, langsung saja ini. Berarti yang bisa masuk itu harus yang punya akun belajar ID ya. Yang tidak bisa masuk. Ya, gini, sebenarnya tidak harus punya akun belajar ID. Ketika nanti di-share ke siswa, yang Gmail pun bisa masuk. Hanya nanti pengorganisasiannya akan jadi bingung. Satu, kalau yang Gmail itu namanya nggak kedetek. Kalau tadi kan kita ada nama-nama semua ya, karena dari akun belajar. Terus yang kedua, nanti susah pengorganisasian di kelas Canva-nya. Walaupun kalau itu nggak diambil juga nggak apa-apa. Tapi karena kita sudah punya fasilitas akun belajar ID dari kementerian, saran saya memang anak-anak itu login ke Canva dengan menggunakan akun belajar ID. Sehingga nanti akan jadi bagian dari SMA Negeri 8. Sehingga pas interaksi dengan gurunya akan lebih tahu gitu. Oh, ini kan Kang Edo karena namanya ada gitu ya. Oh, ini Bu Iin karena namanya ada. Tidak wajib, tapi sangat disarankan. Meskipun dengan Gmail juga bisa. Tapi tentu ada kelebihan dan kekurangan. Begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Berarti intinya yang penting ada akunnya berarti bisa masuk ya. Betul. Ditambah lagi dengan sinyal gitu. Ya, kalau pasti ya. Ya, kalau sinyalnya turun naik tidak stabil berarti juga agak susah, agak repot juga. Ya. Pasti digital ini membutuhkan sinyal yang cukup bagus. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu untuk materi yang pertama atau yang kedua yang mau lanjut bertanya sambil kerja, ada terkendala boleh langsung. Mumpung narasumbernya luar biasa bisa berbagi. Kayaknya Bapak Ibu pada slow motion ini. Ya. Lagi fokus mengerjakan. Lagi fokus sih. Bapak Ibu itu bisa jadikan PR seperti yang disampaikan Kang Dero. Nanti kita mungkin kumpul dalam satu drive masing-masing linknya dikirimkan, mungkin bisa diperiksa oleh Pak Guru. Yeah. Hasil kerja kita selama 3 hari ini tidak sia-sia. Ada lagi Bapak Ibu? Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kalau di Barat sudah pukul 6 sore, sebentar lagi akan sholat maghrib gini. Ya, betul ya. Tidak ada lagi ya? Tidak bersuara Bapak Ibu? Bisa bersuara dulu lah. Iya. Pas.
Pas. Semua udah ngerti Kang Dero. Ya. Dicoba. Ya. Baik, mungkin tidak ada lagi Kang Dero yang bertanya, Yap. semuanya sudah serius. Udah Yang pada hebat. Videonya akan kita tonton lagi supaya menjadi belajar lagi buat kita. Kalau yang masih lupa-lupa, saya tadi ketinggalan sedikit terkait pembuatan video yang tadi di poin kedua ini, materi kedua. Mungkin saya akan belajar lagi atau nonton lagi. Kalau tidak ada lagi, ada yang mau disampaikan terakhir dari Kang Dero mungkin? Ya, baik. Ini sekaligus closing statement mungkin ya untuk kegiatan 3 hari ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu, saya sangat senang sekali bisa bersama-sama dengan menemani Bapak dan Ibu belajar. Saya di sini tidak mengajar, saya di sini belajar. Karena mengajar yang terbaik itu adalah dengan cara belajar, atau belajar yang terbaik itu dengan cara sama-sama berbagi seperti ini. Yang pertama, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Energi dahsyat dari timur menjadi semangat untuk kami juga yang di barat, terinspirasi luar biasa seperti Bapak dan Ibu semuanya. Keluar biasaan itu satu, ini sedang kondisi liburan, tapi sangat hebat. Liburan pun bisa di sekolah ngariung. Tahu ngariungnya Bapak Ibu, ngumpul gitu, ngumpul bareng di sekolah sambil silaturahim gitu ya, makan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa meskipun saya belum hadir di sekolah Bapak dan Ibu, tetapi menurut saya sudah tergambar dari lalu lintas pembicaraan di room kita, betapa suasana akrabnya itu mungkin sangat luar biasa di sekolah Bapak dan Ibu. Jaga terus kolaborasi seperti ini, kita tidak sedang berkompetisi, kita sedang berkolaborasi. Eranya hari ini sukses bersama. Jangan ada yang menjatuhkan, jangan ada yang menumbangkan, tapi kita akan terbang bersama. Tujuannya satu, membuat SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar ini juara untuk Tanimbar, juara untuk Maluku, dan hebat untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih dari Kang Dero. Dan satu lagi, mohon maaf lahir batin kalau selama 3 hari ada interaksi yang tidak berkenan. Mudah-mudahan bisa di kemudian hari nanti Bu Kepala Sekolah dengan komunitasnya bisa menggagas pelatihan-pelatihan lain, dan juga bisa melibatkan tidak hanya sekolah ini, mungkin di MGMP komunitas antar sekolah itu bisa sama-sama diundang ke sini nanti. Saya akan sangat senang kalau itu di bidang saya, dan insya Allah kita akan terus berbagi untuk kebaikan bersama. Terima kasih dari Kang Dero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih closing statement-nya. Luar biasa menyemangati kami yang ada di timur. Jarak jauhnya itu tidak menghalangi kita untuk terus belajar. Yang pasti Ibu Kepala Sekolah sudah punya angan-angan itu, Kang Dero. Sudah ada itu rencana ke depannya. Saya yakin apa yang disampaikan Kang Dero itu sudah menjadi sebuah motivasi untuk kita guru-guru di Kepulauan Tanimbar ini. Mungkin saat ini baru dari SMA 8, di lain waktu mungkin akan ada dari SMA lain juga atau komunitas lain bergabung untuk sama-sama belajar bersama Kang Dero. Baik Bapak Ibu, terakhir mungkin dari Ibu Kepsek ada yang mau disampaikan. Saya coba ngecek tadi Bapak Kepala Bidang SMA, SMK Pak Diksan mungkin sudah bergabung untuk menutup kegiatan kita, tapi sebelumnya saya persilakan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan closing statement-nya. Ibu. Iya, terima kasih Ibu In, Kang Dero, terima kasih banyak sudah ada bersama kami kurang lebih 3 hari. Banyak sekali yang sudah kami dapatkan. Di materi yang Kang Dero kirim itu ada satu yang di bagian atasnya itu dahsyat, ya, guru dahsyat itu dambaan siswa melesat, ya. Di situ ada semoga setelah kegiatan pelatihan ini guru-guru SMA 8 itu menjadi dambaan dari semua peserta didik. Kalau waktunya, ya, kalau misalkan ada jam belajar itu selalu yang dijemput adalah guru-gurunya, karena mereka menjadi dambaan anak-anak di SMA 8. Terima kasih banyak Kang Dero. Untuk rekan-rekan guru, jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu tidak mengenal usia, dan selagi ada kesempatan teruslah belajar. Kang Dero, nanti kalau di lain waktu kami akan hubungi lagi untuk proses selanjutnya. Kami sangat mengharapkan Kang Dero selalu ada bersama kami ketika kami membutuhkan. Terima kasih. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom. Telah ada bersama kita